Halo Sobat Ayoma, jumpa lagi dengan saya Debbie dalam sesi sharing saya sebagai pejuang garis 2. Saat ini saya telah dikaruniai dua orang buah hati. Yang pertama perempuan berumur 14 tahun dan yang kedua laki-laki berumur 8 tahun. Dengan jarak yang cukup jauh ya. Karena memang ada perjuangan di setiap masanya. Jadi berawal kami menikah sampai menginjak 1 tahun saya belum isi. Lalu di ulang tahun kedua pernikahan kami mulai memeriksakan diri ke dokter dan menjalani banyak tes-tes sampai laboratorium. Saya hasilnya menderita resisten insulin sehingga hormon kesuburan saya rendah, siklus haid saya tidak teratur, sel telur juga kecil-kecil dan ada kista di indung telur. Kami mulai mengikuti program kehamilan selama kurang lebih 6 bulan. Dan masa program ini membuat kami cukup stres, terutama saya yang harus meminum banyak pil dan mengikuti jadwal rutin pemeriksaan yang sangat banyak. Sampai akhirnya saya meminta break dulu dari program dokter dan melewati proses yang panjang sampai akhirnya saya pun minta resign dari kantor. Lalu saya berusaha untuk rileks dan ambil berlibur. Sampai 6 bulan setelahnya saya udah harap-harap cemas tapi masih juga belum isi dan sampai bosan melihat hasil tes pack yang selalu negatif. Saya kemudian banyak waktu untuk membaca dan belajar tentang resisten insulin, juga konsultasi ke banyak dokter, sampai saya membeli banyak buku, mempelajari tentang masa kesuburan, dan dari semuanya saya menarik kesimpulan dan saya melakukan 3 hal di bawah ini. Yang pertama, saya berusaha untuk menjalani pola hidup sehat dengan memperbaiki porsi isi piringku, dengan memperbanyak sayuran, khususnya tauge. Waktu itu saya sampai hampir setiap hari saya makan tauge itu sampai 1 baskom. Nah itu taugenya hanya dibersihkan, lalu diseduh dengan air panas saja, lalu dimakan itu enak, garing dan manis. Lalu saya juga makan sayuran kacang panjang dan okra. Sayuran ini tidak membuat lonjakan gula darah karena memiliki indeks glikemik yang rendah. Yang kedua, olahraga yang teratur. Saat itu saya memilih body language untuk otot perut dan kegel. Seminggu 2-3 kali cukup. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan stres dan berusaha untuk berserah kepada Yang Maha Kuasa dengan banyak doa. Menjalani 3 hal di atas selama 2 bulan dengan disiplin, lalu pada bulan yang ketiga akhirnya saya bisa melihat tes pack saya bergaris 2, yaitu positif. Semua karena anugerahnya. Lalu setelah anak saya yang pertama berumur 5 tahun, saya kembali mendisiplinkan diri untuk melakukan 3 hal tersebut dan saya dikaruniai anak yang kedua. Semoga cerita saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita para wanita bisa saling support dan sharing. Ayo mari sharing ceritamu di kolom komentar di bawah ini ya. Ayo mah tetap semangat. Sampai jumpa di sesi sharing berikutnya.